Hampir semua siswa itu sudah dipulangkan ya, hampir semua, sebagian besar. Tapi pagi ini saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan, tapi dari jumlah 72 siswa yang pada waktu hari Sabtu saya juga ikut melihat secara langsung di Rumah Sakit Durensawit, sekarang ini hampir semuanya sudah sehat kembali. Mengenai posisi terakhir terus terang saya akan cek kembali, tapi yang jelas kalau melihat perkembangan mudah-mudahan semuanya sudah kembali. Dan mengenai potensi dari apa yang menyebabkan keracunan, tentunya ini kewenangan MBG. Tetapi semua anak pada waktu itu ketika berdialog dengan saya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini dari spaghetti. Penyesuaian harga untuk BBM subsidi, tidak ada penyesuaian naik ataupun turun, artinya flat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. Dalam keterangan pers tentang kebijakan pemerintah dalam memitigasi resiko dan antisipasi dinamika global yang dilakukan bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak, berada di atas standar minimum nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurut Bahlil, seluruh jenis energi utama mulai dari solar, bensin, gas, aftur, dan LPG saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Selain itu, Bahlil juga memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi. Meski demikian, untuk BBM non-subsidi, seperti Pertamax yang dijual Pertamina maupun dijual oleh SPBU swasta, nantinya pemerintah akan kembali membahas penyesuaian harga hingga saat ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kami menyampaikan terkait dengan penyesuaian harga. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun, artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan tidak ada kenaikan harga BBM dan juga tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pembelian BBM akan disesuaikan dengan jenis kendaraan dan fungsi angkutannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, termasuk dengan beredarnya informasi pembatasan pembelian BBM, Pertalite, dan Solar pada 1 April 2026 untuk kendaraan roda 4 pribadi maupun angkutan umum. Inspektur Jenderal Kementerian SDM Yudiawan Wibisono menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pembatasan BBM maupun kenaikan BBM non-subsidi. Jadi sampai hari ini dimohon bersabar, belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Ya, jadi berita yang ini itu tuh masih belum jelas. Jadi kalau saya lihat selama belum ada keputusan dari pemerintah berarti belum jalan, ya, termasuk dan lain sebagainya ya. Mohon sabar dulu, gitu. Sementara itu beredar surat keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas terkait pengendalian penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT, solar, dan jenis BBM khusus penugasan untuk Pertalite. Dipastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM hingga saat ini. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan pembelian BBM masih normal dan meminta masyarakat untuk tidak panic buying. Untuk
penyesuaian pembelian BBM yang wajar itu nanti pemerintah kaunya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya, ya, biar clear. Yang kedua, hingga saat ini pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi dan kompensasi negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya. Tidak ada pembatasan maupun tidak ada penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam surat keputusan Kepala BPH Migas disebutkan, keputusan penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran JBT dan penyaluran JBKP Pertalite RON 90 harus disesuaikan dengan jenis kendaraan bermotornya. Untuk kendaraan bermotor umum, untuk angkutan orang dan atau barang roda 4, paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Sedangkan untuk penugasan wajib penyaluran JBKP Pertalite RON 90, untuk kendaraan bermotor perseorangan atau umum, untuk angkutan orang dan atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDEX Channel. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pelaksanaan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kebijakan WFH setiap hari Jumat. Sanksi yang akan diberikan berupa pembinaan terhadap ASN yang melanggar ketentuan tersebut. Pramono menyebut sesuai surat keputusan WFH yang dikeluarkan pemerintah pusat, kebijakan baru ini tidak diberlakukan untuk seluruh ASN. Pegawai yang bekerja pada sektor pelayanan publik tetap pergi ke kantor saat hari WFH. Pemprov DKI Jakarta akan mengatur proporsi WFH dalam rentang 25 hingga 50% untuk pegawai yang bersifat administratif. Yang kedua berkaitan dengan work from home yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat setiap hari Jumat, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti itu. Sehingga demikian nanti ada 2 hari yang ada pengaturan khusus. Setiap hari Rabu tetap untuk transportasi umum dijalankan. Sedangkan hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Kementerian Ketenagakerjaan menghimbau para pemimpin perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menerapkan kegiatan work from home kepada pekerja selama 1 hari dalam seminggu. Pelaksanaan WFH akan diterapkan sesuai ketentuan perusahaan dan tidak mempengaruhi gaji dan hak cuti tahunan pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengimbau para pemimpin perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk menerapkan kegiatan work from home kepada pekerja selama 1 hari dalam seminggu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pelaksanaan WFH diterapkan sesuai ketentuan perusahaan, baik terkait ketentuan upah, gaji, dan hak-hak lainnya. Pelaksanaan WFH juga dipastikan tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan berjalan. Yasirli memastikan kebijakan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan dan farmasi, sektor energi, serta sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah.